Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azhari Karim dengan nomor standbook A221211032. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf, endokrin, indera, dan reproduksi pada hewan vertebrata. Jadi yang pertama, sistem saraf itu merupakan mekanisme penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, yang mana sistem saraf ini mengatur kerja semua sistem organ agar bekerja secara serasi. Untuk sistem endokrin sendiri, sistem endokrin sendiri ini merupakan jaringan kelenjar dan organ yang memiliki peran penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh seperti pertumbuhan sel, metabolisme, tumbuh kembang, dan reproduksi. Untuk sistem indera sendiri, sistem indera itu merupakan bagian dari sistem saraf yang fungsinya itu untuk proses informasi indera. Sistem reproduksi hewan vertebrata itu adalah generatif, yaitu seksual, atau peluburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk hewan pertama yaitu pisces atau ikan. Jadi sistem saraf pada ikan itu ada dua, ada otak atau sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Di sistem saraf pusat ini adalah terbagi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak ini memiliki fungsi utama menerima impuls dan menginterpretasikan informasi dari semua organ-organ sensor dan menghasilkan output berupa perintah untuk koordinasi ke semua bagian tubuh. Sumsum tulang belakang itu membentang dari medula oblongata yang terletak pada bagian bawah otak ke punggung bawah. Untuk sistem saraf otonom sendiri itu merupakan bagian dari membran periferi yang mempengaruhi otot polos dan kelenjar, serta sistem otonom ini berupa susunan sistem saraf yang terdiri atas saraf simpatis dan parasimpatis. Endokrin ikan itu mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebrata yang lebih tinggi tingkatannya. Namun, ikan itu punya beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan pada hewan lain. Misalnya, Stanius yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membantu dalam proses osmoregulasi. Terus, ikan itu memiliki indera yang disebut dengan guracisi, mata, alat pendengaran, dan alat pencium. Guracisi ini fungsinya untuk mengetahui perubahan air, sehingga ikan itu mengetahui kedudukan di dalam air. Indera yang berkembang pada ikan juga adalah indera pencium dan indera penglihatan. Indera penglihatan pada ikan itu berupa sepasang mata yang dilindungi selaput yang tembus cahaya. Untuk indera pendengarnya sendiri terdiri dari telinga dalam saja yang berfungsi sebagai organ pendengar dan alat keseimbangan indera pendengar ini kurang berkembang dengan baik. Untuk hewan selanjutnya yaitu aves atau burung. Jadi susunan sistem saraf burung itu sama dengan sistem saraf manusia sama hewan yang menyusui. Jadi aktivitas saraf itu diatur oleh susunan saraf pusat yang terdiri dari otak sama sumsum tulang belakang. Otak burung ini terdiri dari beberapa bagian. Ada otak besar yang jumlahnya banyak, otak tengah yang fungsinya itu sebagai penglihatan, terus ada otak kecil yang mengatur keseimbangan terbangnya. Untuk hormonnya sendiri, kelenjar hormon yang dihasilkan oleh aves ini adalah kelenjar endokrin yang terdiri dari glandula pituitaria atau hipofisa yang terletak di dasar otak pada ujung infundibulum. Glandula tireoid ini yang terletak di bawah vena jugulari yang terdekat cabang arteri subclavia dan juga arteri carotis. Untuk indera penglihatan sendiri, burung itu terdiri dari dua yang sangat baik inderanya. Yang pertama ada penglihatan sama keseimbangan. Jadi kedua indera ini tuh memungkinkan burung untuk terbang lurus dan menikuk serta membelok dengan cepat. Untuk indera keseimbangannya sendiri terletak di rongga telinga dan dihubungkan dengan otak kecil. Terus burung juga termasuk hewan ovipar yang mana proses pembuahannya itu terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Fertilisasi pada burung ini terjadi di ujung oviduk yang ditandai dengan masuknya sel sperma ke dalam oviduk. Ovum yang telah
telah dibuahi tersebut itu akan bergerak mendekati kulaka. Nah, telur burung itu dapat menetas jika dierami oleh induknya. Pertumbuhan embrio itu menjadi anak sangat dibantu oleh suhu induk saat pengeraman. Hewan ketiga atau hewan selanjutnya itu ada reptil, yang mana reptil ini juga punya sistem saraf yang sama dengan burung. Nah, otak pada reptil itu terdiri dari 4 bagian. Nah, otak besarnya ini meluas ke atas sehingga menutupi otak tengah. Bagian-bagian otak lainnya kurang berkembang bila dibandingkan dengan otak pada burung. Nah, otak tengah ini adalah pusat dari aktivitas, tetapi pada reptil itu terdapat perubahan cerebrum. Nah, perubahan itu akibat perkembangan ukuran dari belahan-belahan otak karena adanya invasi pallium oleh beberapa sel saraf. Jadi bentuk neopalliumnya itu lebih besar dari milik amfibi. Untuk sistem endokrinnya atau hormonnya itu reptil itu terdiri dari atas pengeluaran hormon yang penting bagi tubuh karena tubuhnya ini terdiri normal. Contohnya itu ular itu punya kelenjar endokrin yang sama dengan mamalia. Jadi misalkan hormon tiroid, jadi ular itu juga punya tiroid. Nah, terus punya kelenjar adrenal dan hormon paratiroid. Untuk indranya sendiri reptil itu berkembang dengan baik, yaitu indra cium. Misalkan pada kadal ular, indra penciuman itu terletak di langit-langit rongga mulut berupa lubang-lubang kecil dan tepinya itu mengandung sel-sel saraf pencium. Nah, untuk mencium bau mangsanya, kadal dan ular itu sering menjulurkan lidahnya untuk mengambil bau yang telah ditinggalkan mangsanya di udara dan di tanah. Nah, lidah itu kemudian ditarik dan ditempelkan pada organ hidungnya itu untuk menyampaikan bau. Nah, untuk reproduksinya, reptil itu terdiri dari jantan sama betina. Nah, jantan itu ada beberapa organ reproduksi, yaitu testis, ada vas deferens, sama bermuaranya itu di kloaka. Nah, terus semua reptil itu kecuali tuatara itu memiliki organ kopulasi yang fungsional. Jadi strukturnya itu bervariasi pada tiap kelompok hewan. Tapi semuanya itu punya jaringan ereksi yang merupakan bagian terpenting dalam mekanisme fertilisasi internal. Jadi organ kopulasinya itu berupa satu pasang hemipenis, yang mana kalau pada ular sama kadal itu hemipenis itu memanjang kayak ekor. Hanya saja hemipenisnya itu akan masuk ke organ fertilisasi hewan betina, tapi keduanya itu tidak masuk secara bergantian. Hewan selanjutnya itu adalah amfibi. Amfibi itu punya otak sama sumsum tulang belakang yang dilindungi sama tengkorak dengan ruas-ruas tulang belakang. Nah, ruas-ruas tulang belakang ini juga dilindungi oleh dua selaput, yaitu durameter yang berbatasan dengan tulang dan epiameter yang berbatasan dengan jaringan saraf. Di amfibi juga terdapat dua sistem saraf, ada otak sama sumsum tulang belakang. Nah, otak ini terletak di dalam tulang tengkorak yang diselubungi oleh jaringan, yaitu jaringan meninges. Untuk sumsum tulang belakangnya sendiri itu lanjutan dari medula oblongata. Jadi pada amfibi itu medula spinalisnya itu mengalami pembesaran di bagian cervicalis yang fungsinya itu mengantarkan impuls sensori dari saraf perifer ke otak. Katak juga punya beberapa kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi internal yang disebut dengan hormon. Jadi fungsi hormon di katak itu untuk mengatur dan mengontrol tugas-tugas dalam tubuhnya, terus merangsang baik yang sifatnya mengaktifkan atau mengerem pertumbuhan, terus mengaktifkan bermacam-macam jaringan serta berpengaruh terhadap tingkah laku katak itu sendiri. Nah, terus kelenjar tiroid yang terdapat di katak itu terletak di belakang tulang rawan yang menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme secara umum. Terus pada katak juga indera
pendengaran sama indera penglihatan sama penciuman itu sangat baik, lebih baik daripada indera hewan lain. Jadi indera penglihatan katak itu berupa mata yang dilindungi oleh kelopak membran yang tembus cahaya. Terus untuk indera pendengarnya itu terdiri dari telinga, yang bagian telinganya itu paling luar itu berupa selaput gendang telinga yang fungsinya itu menangkap getaran suara. Untuk sistem reproduksi pada amfibi itu pembuahannya itu terjadi secara eksternal atau penyatuan gamet jantan sama gamet betinanya itu di luar tubuh. Jadi pada saat pembuahan eksternal itu biasanya dibentuk dulu ovum dalam jumlah yang besar, karena kemungkinan terjadi fertilisasi yang lebih kecil daripada pembuahan. Jadi pada katak betina itu ditemukan semacam lekukan pada bagian leher yang fungsinya itu sebagai tempat pegangan bagi katak jantan ketika mengadakan fertilisasi. Nah, hal ini tuh yang diimbangi oleh katak jantan dengan adanya struktur khusus pada kaki depannya, yaitu berupa telapak yang lebih kasar. Jadi fungsinya itu untuk memegang erat katak betina ketika terjadi fertilisasi. Hewan terakhir itu ada mamalia. Jadi sistem saraf pada mamalia itu sama dengan sistem saraf pada manusia, karena binatang mamalia itu punya bagian-bagian otak yang sama dengan manusia, yaitu otak depan, otak tengah, sama otak belakang. Terus masing-masing otak ini juga berfungsi dan berkembang dengan baik. Jadi selain itu mamalia juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum spinal yang biasanya itu dikenal dengan sumsum tulang belakang. Dalam tubuh mamalia itu punya begitu banyak hormon. Hormon seperti hipofis itu punya peran yang mampu mengkoordinasikan berbagai jumlah fungsi kelenjar endokrin yang ada dalam tubuh mamalia. Terus ada juga kelenjar pineal, yang mana kelenjar pineal ini merupakan kelenjar yang ada pada otak hewan vertebrata, yang mana menghasilkan beberapa hormon seperti hormon melatonin. Terus pada umumnya jenis indera yang dimiliki manusia juga dimiliki oleh mamalia. Jadi mamalia itu punya 5 macam alat indera. Nah, masing-masing alat indera ini berkembang dan berfungsi dengan baik. Jadi pada umumnya hewan mamalia itu berkembangnya dengan cara melahirkan atau vivipar. Nah, proses peleburan sel sperma dengan sel ovum itu terjadi di dalam tubuh induk betinanya, yang mana hasil dari pembuahan sel telur oleh sperma itu akan membentuk zigot. Nah, zigot itu yang nantinya akan membentuk embrio. Nah, sebagian mamalia itu mampu mengandung lebih dari satu embrio. Setiap embrio itu memperoleh nutrisi dan oksigen dari plasenta yang dihubungkan melalui tali pusar. Kalau sudah tiba waktunya lahir, embrio itu lepas dari uterus dan dikeluarkan melalui vagina. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.